Sultan Iskandar Muda, beliau lahir di Banda Aceh pada tahun 1593. Dirinya menggantikan pendahulunya Sultan Ali Riayat Shah yang berkuasa dari tahun 1604 sampai tahun 1607 untuk Kerajaan Aceh Darussalam. Beliau adalah sosok pemimpin yang adil serta bijaksana. Undang-undang yang berlaku saat itu adalah Qonun Mekuta Alam al-Asya, yaitu peraturan yang bersumber pada Al-Quran, Al-Hadis, Ijma ulama, dan Qiyas. Berasal dari aturan itulah pijakan Iskandar Muda, menghukum orang-orang yang bersalah tanpa memandang bulu, tak terkecuali bahkan untuk keluarganya sendiri. Waktu semakin berlalu, begitu pula usia sang sultan sudah tak muda lagi. Ketika sedang duduk di singgasananya, terbesit nasib rakyatnya di masa akan datang. Oleh sebab itu, ia merencanakan untuk memberi tanggung jawab besar kepada anak kesayangannya, sang putra mahkota, untuk menjadi pemimpin keamanan negara kelak ketika beliau sudah tiada. Dia adalah Merah Pupok, yang digelari Sultan Muda atau Potecut, berwajah gagah mewarisi ketampanan wajah sang ayah. Meskipun minim pengalaman, Sultan Iskandar Muda berharap anak kesayangannya itu bisa menjadi kesatria dan kelak akan memimpin Kesultanan Aceh sebaik dirinya. Tapi harapan Sultan Iskandar Muda itu musnah secepat kilat, setelah salah seorang perwiranya melapor bahwa telah membunuh istrinya yang telah berzinah dengan Merah Pupok, tak lain adalah anak kandung beliau sendiri. Kemudian ia minta diadili oleh sang sultan atas perbuatannya itu. Setelah mendengar penjelasan perwiranya itu, Iskandar Muda kaget dan beranjak dari singgasananya. Sebelum perkara itu dibawa ke pengadilan, ia memastikan terlebih dahulu apakah benar laki-laki yang berzinah itu adalah anaknya sendiri Merah Pupok. Ketika bukti dan data-data sudah terkumpul, perkara siap dibawa ke pengadilan. Merah Pupok mendapatkan hukuman rajam sampai mati dari pengadilan. Terpukul perasaan Iskandar Muda saat mengetahui anaknya melanggar hukum negara. Tapi keadilan tetap terus ditegakkan. Sontak saja peristiwa tragis ini langsung menggemparkan Kerajaan Aceh Darussalam. Ketika itu, Sultan Iskandar Muda pun berjanji akan menegakkan hukum dengan seadil-adilnya. Dia akan menghukum penggal leher putranya itu dengan tangannya sendiri. Hukuman mati itu sesuai dengan konstitusi Kerajaan Aceh Darussalam, yaitu Qonun Mekuta Alam yang bersumber dari Al-Quran dan Al-Hadis. Hukum Aceh memang dikenal keras terhadap para pelaku kejahatan. Sebelum eksekusi mati dijatuhkan, para petinggi kerajaan menghadap Sultan Iskandar Muda. Mereka memohon agar jiwa Merah Pupok diampuni. Mereka juga menawarkan agar Merah Pupok diusir dari Kerajaan Aceh Darussalam. Tetapi Sultan Iskandar Muda tidak bergeming, dan tetap ingin menegakkan hukum sesuai dengan syariat Islam. Usai salat Jumat, Merah Pupok dibawa ke tempat pembaringan oleh Algojo. Dia mengenakan pakaian putih, wajahnya tampak tenang dan tampan. Dia menerima vonis itu dengan lapang hati. Saat kepalanya akan ditutup, dia meminta kepada Algojo agar dibiarkan saja. Dia ingin menatap wajah ayahnya terakhir kali, dan seketika darahnya pun tumpah, hingga cipratannya yang berwarna merah mengenai baju sang sultan yang bijaksana dan adil itu. Jasadnya lalu dimakamkan di lapangan pacu kuda yang kini bernama Kerkhof. Hingga saat ini, makam itu masih terjaga. Saat ditanya kenapa Sultan Iskandar Muda tega menghukum Merah Pupok, dia mengatakan, "Mate anak najirat, mate adat hotamita," yang berarti mati anak ada makamnya. Tapi jika hukum yang mati hendak kemana akan dicari? Dari kisah ini kita bisa mengambil hikmahnya bahwa Merah Pupok merupakan simbol tegaknya syariat Islam di Aceh. Kematiannya akan selalu dikenang, bahwa keadilan ditegakkan bukan hanya kepada rakyat kecil, tetapi juga kepada pewaris tunggal Kerajaan Aceh Darussalam.